Saudara, setiap organisme hidup memiliki siklus kehidupan. Ada kelahiran, remaja, dewasa, kemudian menua dan tutup usia. Gereja juga adalah sebuah organisme yang memiliki siklus kehidupan. Salah seorang pakar pertumbuhan gereja yang bernama McIntosh mengatakan semua gereja cenderung mengikuti pola dasar, yaitu pertumbuhan, stagnasi, dan penurunan. Setelah gereja sampai pada puncak pertumbuhan, gereja membutuhkan konsolidasi untuk mempersiapkan pertumbuhan berikutnya. Tapi jika gereja terlalu lama berada dalam tahap konsolidasi, maka gereja akan masuk dalam tahapan stagnasi. Jika gereja sudah masuk dalam tahapan stagnasi, maka akan sangat sulit bagi gereja untuk bertumbuh kembali, selain akan mengalami penurunan sampai pada akhirnya mengalami kematian. Saudara, dari pemahaman ini, GI3 Tokyo pada akhir tahun 2021 melakukan pemetaan melalui beberapa cara dan menemukan bahwa GI3 Tokyo di usia 33 tahun telah berada pada tahap konsolidasi. Ini berarti menjadikan GI3 Tokyo berada pada kondisi dengan beberapa pergumulan, yang salah satu diantaranya adalah masalah gereja generasi kedua. Apa itu? Generasi kedua tidak lagi memiliki visi, misi, dan komitmen yang sama dengan generasi pertama. Generasi kedua bahkan mungkin tidak tahu apa tujuan gereja tersebut didirikan oleh para pendahulunya. Apa akibatnya? Antusiasme gereja menurun. Gereja menjadi suam-suam kuku. Gereja, program pelayanan dan ibadahnya hanya sebagai rutinitas yang monoton. Partisipasi aktif pelayan hanya 30%. Sangat sulit mencari pelayan. Sulit menghubungkan orang baru dengan gereja. Dan masih banyak lagi pergumulan lainnya. Menyadari realitas itu, sebagai sebuah peringatan bagi gereja kita, maka hamba Tuhan dan seluruh majelis memohon pertolongan Tuhan dalam doa dan sepakat mengambil keputusan untuk melakukan pembaharuan atau revitalisasi untuk menghindarkan gereja dari penurunan. Dan secara berkala, semua hamba Tuhan dan majelis sepakat untuk melakukan pembaharuan. Nah, GI3 Tokyo memulai gerakan revitalisasi dengan menyuarakan kembali visi dan misi yang sudah diberikan Tuhan bagi GI3 melalui pendirinya, Bapak Pendeta Yesua Tsumi, bersama dengan seluruh hamba Tuhan, mulai mempercakapkan kembali, menyuarakan kembali visi GI3, yaitu menjadi komunitas murid Kristus di Jepang yang diperlengkapi untuk menjangkau yang terhilang. Misi GI3 adalah memperlengkapi orang Kristen menjadi murid Kristus yang senang beribadah dan setia melayani, cakap bersaksi, dan melakukan penjangkauan secara lokal dan terlibat dalam misi global. Nah, khusus di GI3 Tokyo pada tahun 2022, mulai menyusun secara konkret arah dan tujuan berdasarkan visi dan misi melalui 5 fokus capaian yang dicanangkan untuk kita capai ke depan. Revitalisasi secara menyeluruh pun dilakukan di seluruh komisi, di seluruh pelayanan di gereja. Kegiatan pelayanan seluruhnya fokus kepada visi GI3 dan misi GI3. Nah, mari kita lihat apa 5 fokus capaian yang sudah ditetapkan oleh gereja dalam revitalisasi untuk 10 tahun ke depan, dan apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini. Fokus capaian yang pertama adalah pada tahun 2032, jumlah jemaat GI3 Tokyo sebanyak 500 jiwa. Dalam 10 tahun ke depan, gereja kita memproyeksikan bahwa akan ada 500 orang jemaat yang beribadah setiap minggu. Oleh karena itu, saat ini GI3 Tokyo terus mendoakan dan berupaya aktif dalam mencari gedung ibadah yang representatif.
juga melakukan pengurusan izin badan agama untuk memudahkan pembelian gedung. Di sisi lain, Komisi Ibadah juga telah memulai melakukan revitalisasi secara menyeluruh. Di antaranya yaitu pembaharuan alur penyambutan jemaat, terkhusus bagi mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah. Sejak dimulainya revitalisasi ini, pada saat ini, rata-rata kehadiran jemaat dalam ibadah minggu telah mencapai 200 orang. Jumlah ini sudah meningkat sekitar 50 orang dibandingkan dengan tahun yang lalu. Fokus capaian kedua adalah pada tahun 2032, 95% jemaat GI3 Tokyo telah terlibat dalam pemuritan dan penginjilan. GI3 Tokyo akan membentuk kelompok kecil yang pada saat ini telah terlibat 80 jemaat, baik sebagai anggota maupun sebagai pemimpin kelompok kecil. GI3 Tokyo melalui Komisi Marturia juga terus memobilisasi jemaat untuk terlibat dalam penginjilan garis depan, melalui program Mitra Misi mendukung misionaris di garis depan, bahkan mewajibkan jemaat untuk membawa 2 traktat setiap minggunya untuk dibagikan, mensponsori 11 mahasiswa STT, dan bahkan melakukan pembinaan misi melalui kursus perspektif Kairos dan pelatihan penginjilan II4G yang telah diikuti sebanyak 100 jemaat anggota GI3 Tokyo. Jemaat GI3 Tokyo juga mengutus jemaat 1 orang untuk mengikuti konferensi misi sedunia. Fokus pencapaian ketiga adalah pada tahun 2032, GI3 Tokyo telah memiliki modul untuk penginjilan, pemuritan, pembinaan, dan pelatihan sesuai dengan konteks Jepang. Dengan fokus pencapaian ini, GI3 Tokyo merevitalisasi modul yang selama ini digunakan dalam pelayanan sekolah minggu, persekutuan keluarga, dan berbagai kelompok pendalaman Alkitab, dan disesuaikan dengan visi misi GI3 dengan harapan agar semua modul pembinaan fokus dan berkelanjutan setiap usia, mulai dari anak-anak sampai kepada usia dewasa. Kelak, anak-anak ketika mereka lulus dari kelas sekolah minggu, mereka sungguh-sungguh menerima Kristus secara pribadi dan melanjutkan pembinaan dalam program pemuritan bersama dengan dewasa. Fokus capaian keempat adalah pada tahun 2032, GI3 Tokyo telah menghasilkan 100 pemimpin kelompok kecil atau KK. Pemuritan yang berkelanjutan menjadi fokus revitalisasi GI3 Tokyo. Pada tahun 2020, GI3 Tokyo untuk pertama kalinya merekrut dan melakukan pelatihan bagi calon pemimpin KK. Pelatihan ini mencakup pelatihan pemahaman doktrinal Kristen, keahlian memimpin KK, dan juga karakter. Pelatihan angkatan pertama telah menghasilkan 12 orang pemimpin dari kalangan jemaat, yang saat ini telah secara aktif memimpin masing-masing KK. Tahun ini pelatihan angkatan kedua dengan jumlah 9 orang jemaat akan selesai, dan mereka akan siap memimpin KK yang baru tahun depan. 30 jemaat yang adalah anggota KK tahun ini juga akan mengikuti pembinaan angkatan ketiga tahun depan dan siap memimpin KK pada tahun berikutnya. Secara total, pada tahun 2025 diharapkan sudah ada sekitar 50 orang jemaat yang telah diperlengkapi untuk memimpin kelompok kecil. Fokus capaian yang kelima adalah memiliki pelayanan digital yang baik. Revitalisasi GI3 Tokyo juga salah satunya melakukan penambahan nomenklatur baru dengan membentuk 2 bidang divisi pelayanan yang juga dimasukkan dalam kemajelisan. Pelayanan digital. Melalui divisi ini, diharapkan GI3 Tokyo dapat menjangkau jiwa lebih efektif keluar melalui konten-konten media sosial, audio, video, podcast, streaming, maupun konten digital lainnya. Pelayanan digital ini juga menolong jemaat untuk lebih efektif diperlengkapi di gereja. Kualitas musik yang dimainkan setiap hari Minggu menjadi lebih berkualitas, sehingga saya merasa jemaat pun merasakan kehadiran Tuhan lebih lagi lewat kualitas musik yang maksimal. Dampak revitalisasi di Postpay Sonan saya rasakan pada sistem kepengurusan menjadi lebih rapi dan efisien.
Saya semakin bertumbuh dalam iman saya ketika saya menginjakan kaki di GI3. Dengan adanya dorongan untuk mencari pelayanan-pelayanan baru di bidang-bidang kita yang ada di gereja. Litur Gosha juga sepertinya lebih berani untuk challenge diri sendiri untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi ya kedepannya diharapkan semakin bisa lebih banyak lagi variasi yang diciptakan. Makin banyak pengumuman dalam bentuk video, makin kreatif. Dampak revitalisasi GI3 Tokyo yang saya rasakan adalah saya menjadi punya kelompok kecil, dan dulunya ada banyak PA dan akhirnya sudah dirapihkan menjadi kelompok-kelompok kecil di mana isinya orang-orangnya lebih berkomitmen untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan menjadi semakin bertumbuh imannya di dalam kelompok kecil. Itu salah satu yang paling saya rasakan dampaknya. Dari sisi ibadah juga lebih ada fokus ke kedoktrinan lebih terasa. 3 tahun belakangan ini saya merasakan lebih bagus, terutama sekarang sejak ada pembagian tim, lalu ada juga MD, Music Director, jadi kita lebih bareng lagi, overall secara pemusik juga, chordnya juga sudah sama, sehingga ibadah lebih terasa, overall terasa lebih bagus sih. Sama pelayan lebih semangat dalam mempersiapkan musik di dalam ibadah, dan jadi mengencourage kita semua juga. Pelayan bertambah, jadi peningkatan rohani juga. Dari sekolah minggu GI3 Tokyo, yaitu lagu-lagunya lebih banyak koleksinya dan guru-guru terstruktur untuk bergantian memimpin pujian, sehingga anak-anak juga lebih semangat. Selain itu juga orang tua mendapatkan informasi mengenai lagu-lagu dan juga bahan yang diajarkan, dan juga ada ayat hafalan yang dihafalkan anak-anak sehingga anak-anak lebih bisa mengenal Tuhan. Dalam bidang komunitas, semakin banyak jemaat yang ikut dalam kelompok kecil atau kakak. 2-3 tahun terakhir ini kayaknya gereja tuh lebih berani dan lebih nyata dalam bermisi kayaknya. Mereka lebih berapi-api dalam menjalankan misinya, yaitu menjangkau jiwa-jiwa keluar. Ya, lebih berani dan lebih nyata lah kayaknya. Kita semakin diperlambat, diperlambat untuk menjangkau. Lambat kan? Jadi para jemaat menyadari apa artinya melayani dalam gereja. Pertambahan jumlah jemaat. Gereja memobilisasi jemaatnya untuk terus bermisi. Iya, jumlah persekutuan keluarga muda ini awalnya cuma 1, tapi sekarang udah ada 2. Jadi jumlah anggota keluarga baru juga meningkat. Terus adanya kelompok kecil yang baru, jadi membuat kita jadi semakin dekat dengan satu dan yang lainnya. Jadi kelompok kecil ini jumlahnya antara 4 sampai 5 jemaat, dan itu makin mendalami kebenaran firman Tuhan makin dalam gitu loh. Seru deh pokoknya.